sekian benua. Benua merupakan beberapa daratan yang memiliki daerah yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Ada benua Asia, ada benua Eropa, ada benua Amerika, Afrika, Australia, Antartika, Arktik, dan yang lain-lain. Namun sebelum mereka terbentuk menjadi pecahan-pecahan dan terpisah, mereka itu merupakan satu wilayah yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Nah, dahulu itu disebut Pangea. Pangea ini merupakan benua-benua yang dahulunya menjadi satu. Namun, karena suatu kondisi, mereka terpisah dan membentuk benua-benua seperti benua Asia, Eropa, dan yang lainnya. Namun, khusus video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang benua Asia. Asia adalah benua terbesar di bumi, baik menurut luas daratan maupun jumlah penduduk. Benua ini berbatasan dengan pegunungan Ural dan Kaukasus, serta Samudra Arktik, Pasifik, dan Hindia. Benua ini juga mencakup 8,7% dari total luas permukaan bumi dan terdiri dari 30% dari luas daratan. Namun, benua Asia juga memiliki julukan sebagai benua kuning. Mengapa? Itu disebabkan karena terdapat masyarakat mayoritas yaitu ras Mongoloid yang mempunyai kulit kuning. Julukan itu dahulu digunakan masyarakat Eropa untuk menunjuk benua Asia. Letak geografis benua Asia. Secara geografis, benua Asia terletak di antara benua Eropa serta benua Australia. Letak Asia juga diapit oleh benua Eropa pada bagian barat serta benua Australia pada bagian selatan. Letak astronomis benua Asia. Secara astronomis, benua Asia terletak di antara 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara. Letak geologis benua Asia. Secara geologis, Asia menyatu dengan benua Eropa yang sering disebut Eurasia. Asia sendiri sering dibagi menjadi beberapa wilayah. Di antaranya ialah Asia Utara terdapat Rusia, Asia Tengah terdapat Kazakhstan, Uzbekistan, dan Uzbekistan. Asia Timur juga terdapat beberapa negara yaitu Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan. Di Asia Tenggara ada beberapa negara seperti Myanmar, Thailand, Filipina, Indonesia, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Singapura. Asia Selatan. Negara-negara yang ada di Asia Selatan yaitu Nepal, Bhutan, dan Pakistan. Dan negara-negara yang ada di Asia Barat yaitu Qatar, Turki, dan Oman. Flora dan fauna. Flora dan fauna yang ada di benua Asia dapat dijelaskan sebagai berikut. Daerah yang memiliki iklim tropis basah akan tutup oleh hujan tropis dengan pohon-pohon yang memiliki daun lebar dan heterogen. Ada juga hutan musim yang pohon-pohonnya agak jarang dan homogen. Hewan yang hidup di iklim tropis basah antara lain sejenis kera, badak, dan banteng. Kemudian, di daerah yang beriklim kering, pada daerah beriklim kering akan dijumpai tumbuhan gurun yang memiliki massa yang singkat. Tumbuhan yang dapat dijumpai pada daerah yang memiliki iklim kering yaitu jenis kaktus berburi. Hewan yang dapat hidup di wilayah beriklim kering antara lain singa, unta, dan keledai. Selanjutnya, pada daerah sekeliling gurun yang memiliki curah hujan sangat besar, biasanya ditumbuhi oleh padang rumput kering. Pada daerah yang agak lembab, terdapat hujan sabana. Hewan yang hidup di daerah gurun terdapat curah hujan yang besar dan lembab, antara lain seperti rusa, zebra, jerapah, yak, zebu, banteng, kuda, harimau, serigala, singa, dan jaguar. Pada daerah sekitar kutub terdapat tanaman yang berdaun jarum dengan hutan campuran hutan cemara atau konifer. Kemudian,
pada daerah di sepanjang pantai Laut Arktik merupakan suatu daerah yang terdapat pohon. Tumbuhan yang dapat ditemui pada daerah tersebut biasanya sejenis lumut atau yang dikenal dengan hutan tundra. Hewan yang dapat hidup di daerah tersebut yaitu hewan caribou atau sejenis rusa, beruang, dan serigala. Di benua Asia ini kita mempunyai 5 iklim, yaitu iklim yang pertama adalah iklim tropis. Di iklim tropis ini kita bisa menjumpainya di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Dan yang kedua yaitu iklim subtropis. Di iklim subtropis ini kita bisa menjumpainya di Asia Timur. Dan yang ketiga adalah iklim sedang. Iklim sedang ini kita bisa menjumpainya di negara Jepang, Tiongkok, dan Korea. Dan di iklim ini kita mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim dingin, dan musim gugur. Dan yang keempat adalah iklim darat. Iklim darat bisa kita jumpai di wilayah Gunung Gobi dan Timur Tengah. Dan yang kelima, yang terakhir adalah iklim kutub. Iklim kutub ini bisa kita jumpai di Asia Utara, Rusia, dan Siberia. Keadaan penduduk di benua Asia. Yang pertama, ada jumlah penduduk di benua Asia. Berdasarkan data World Population Data Sheet atau WPDS, pada tahun 2020, jumlah penduduk di Asia mencapai hampir 4.641 juta. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.726 juta pada tahun 2022. Hal tersebut berarti penduduk Asia bertambah sebesar kurang lebih 115 juta dalam kurun waktu 2 tahun saja. Yang kedua, mayoritas ras di Asia. Asia Utara dan Asia Tengah memiliki mayoritas ras Kaukasoid dan ras Europoid. Dan di bagian Asia Timur dan Asia Tenggara, sebagian besar adalah ras Mongoloid. Yang ketiga, mayoritas agama di Asia. Agama di Asia dipraktikkan dalam tradisi masyarakat di Asia dengan bentuk-bentuk tradisi baru yang terus bermunculan seiring dengan keragaman budaya. Agama dengan jumlah penganut terbesar adalah Islam dan Hindu. Kedua agama ini mempunyai penganut kurang lebih 1,2 miliar. Keunggulan negara Jepang. Negara Jepang memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, Jepang memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan. Salah satunya, pendidikan tentang etika dan moral lebih diutamakan di Jepang daripada ilmu pengetahuan. Sebenarnya kunci utama kesuksesan seseorang terlihat dari faktor etikanya yang baik. Maka nanti akan mengikuti penerapan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik pula. Selanjutnya, Jepang memiliki keunggulan dalam bidang sains dan teknologi. Maka dari itu, Jepang dapat menciptakan teknologi seperti dirgantara, tenaga nuklir, elektronik, dan robotika. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi. Ekonomi Jepang sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan ke perdagangan internasional. Tetapi produktivitas lebih rendah di bidang agrikultur, distribusi, dan pelayanan. Hai Sobat Sasenta, dari materi yang kami sampaikan, apakah ada pertanyaan yang kalian ingin ajukan? Kalau ada, silakan ajukan kepada kami.